Ini kita harus coba mana dulu nih, guys? Mints, mango. Oh, actually yang oranye ini ada stiker paw-nya. This is actually gelato for dogs. For pets. Anjir, untung gua gak makan, coy. Actually it's more healthy. Pas lu di luar negeri sering kan pasti main ke toko gelato, tapi balik Indo trennya nggak begitu di sini. Nggak, karena it's a bit hard. Kalau lu di sini, lu nyetir, terus buat hangout di gelato shop rada sulit sih. Kalau di luar kan lu ambil jalan, lu cobain, lu scoop, udah bawa. Kalau misalnya Indonesia ini adalah sebuah gelato atau pastry, then what it would be? Aduh, kalau lu apa, Re? Hello everybody, thank you very much for tuning into the show today. Kita akan ngebahas tentang pastry chef dan juga gelato kali ini bersama Chef Keisha Putri. Dia adalah salah satu pastry chef terbaik di Indonesia, teman baik gua, dan juga dia baru buka gelato shop di Puri yang namanya Katina Gelato, dan itu available juga untuk supply B2B ke restoran atau coffee shop kalian. Di podcast ini kita akan ngebahas karirnya sebagai pastry chef juga, tren gelato banyak banget yang buka, dan juga berkarir sebagai pastry chef dan juga konsultan. Kebetulan gua sama Chef Keisha itu lagi jalanin satu project Chinese food di Kelapa Gading. Konsep makanan dan juga sistem operasionalnya gua yang bikin. Nah, Chef Keisha itu juga bikin beberapa dessert menarik di sana. Yang paling laku namanya Musang King Tart. Kalian harus ke Shu di Kelapa Gading untuk cobain karena rame banget dan banyak banget yang pesen. Oke, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome Chef Keisha Putri. Enjoy the show. Hello guys, kita sekarang ada kedatangan Chef Keisha Putri dari Katina Gelato, ownernya dan one of the best pastry chef di Indonesia. Halo Chef Keisha. Halo. Excited no? Hello, Ray. Yes. Good to be back. Thank you for coming finally, biarpun hampir tiap hari ketemu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke. Boleh ceritain sedikit tentang Katina? Iya, jadi last year kita baru buka satu toko baru yang kita punya sendiri. Akhirnya. Congratulations. Terima kasih. Ya, itu mainly produk yang kita jual itu gelato. Oke. Nah, tapi ada dessert lain juga, ada pastry-nya juga, ada special menus. Tapi Pastry-nya apa ya? Kita ada waffle, churros, simple pastry sih. Oke. Nah, cuman ya kita try to make everything house-made lah. Gitu. Lokasi di Puri Indah, Jakarta Barat, di dekat Pasar Puri. Oke. Di Pasar Purinya sih. Yes, one of the best gelato in town. Of course, di sini kita bakal nyobain banyak macam ya. Jadi Katina itu selain bisa makan di sana, ada cup-cup gini mau take away. Ada dari cone yang enak pakai tuil, I remember. Sama ada ini buat B2B, right? Bisa buat take away juga. Oh, bisa buat take away. Jadi justru buat take away kita ada kemasan yang 1 liter sama 500 ml. Oke, ini rasanya ada banyak, guys. Iya, soalnya kalau yang gede gini bisa campur. Tada. Jadi di mix gitu. Ketan hitam, pandan kaya jam, mango sorbet, and oolong. Oke. Ada berapa rasa selalu dalam satu hari di Katina? Dalam satu hari kurang lebih ada 20. Jadi yang on our display kita 20? bisa... Iya. Damn. Yang on our display bisa 18 tuh yang kelihatan, tapi we always have extra. Oh gitu? Jadi kayak soalnya kayak kita ada kompartemen lagi di bawahnya. Jadi biasa kita tulis juga, other available flavors apa. Itu kurang lebih... Like apa? I never knew that. Oh iya? Apa? Enggak sih, biasa kalau gue display mungkin yang lebih ya unik lah ya, yang mungkin emang perlu dilihat gitu. Yang cuman kalau gue punya lagi banyak, jadi anggapannya yang gue taruh bawah tuh misalnya kayak cookies and cream, mint chocolate chip, lemon sorbet, yang it's classic udah standar. Iya, tapi people will always look for it kan kadang-kadang. Jadi gue tetap sedia gitu. Oke, so kenapa nggak bring my favorite flavor today? Pistachio. Yes. Why? Karena lagi nggak produksi. Oh, karena lagi nggak produksi. Jadi emang kita rotasi ya gitu karena ya emang. Tapi emangnya nggak laku ya? Nobody likes. Laku. Yeah. Actually laku.
Why? Don't take it off the menu, Chef Keisha. Ya, eksperimen. Soalnya kayak there's so many other flavors that I wanna try lah gitu kan. Terus ya sebenarnya emang kayak tadi begitu I said 20 you're already like oh gila banyak banget gitu. Tapi sebenarnya itu nggak gitu banyak. For A gelato shop. apa ya mungkin kalau buat gelato shop di Indo kesana udah banyak sih ya. Cuman kalau misalnya kita ngobrolin gelato shop yang kayak di luar yang emang yang konsepnya very exciting, very apa yang always seasonally change their flavors itu nggak sebanyak itu nggak sih? Kayak dulu lu pas di Sydney, gitu kan kayak lu pasti ke Gelato Messina. Ya itu bisa berapa banyak coba? Dan very exciting. Flavornya tuh unfamiliar lah. Gue ada kayak lemongrass, ginger apa gitu. Ya kan so kalau misalnya looking at that kayak 20 is not actually that many. Yes. Gitu. Dan honestly sebenarnya ya karena apalagi kan kita harus tetap keep tuh flavor-flavor yang kayak misalnya tadi lu bilang maunya pistachio, vanilla, vanilla gitu. Yes. Ya if I wanna keep that kan berarti ya nambah dong with other flavors yang pengen gua coba ya bikin as our original flavors gitu. Makanya sebenarnya with this 20 flavors kadang merasa kurang. Oke. Nih, ini lagi Chinese New Year special ya guys. Lihat kita ada dekorasi di sini, ya kan? Yes. Oh nyeruk. Ini yang bikin bini gua guys, namanya Made by Sherry. Ini product placement, dibayar mahal banget kita. Iya. Kalau kalian mau beli buat dekorasi, kasih teman kalian atau keluarga, bini gua Michelle itu bikin arts and craft gitu, namanya Made by Sherry di Instagram. Dan nanti kedepannya akan available di Katina Gelato. Yes. Gitu, jadi kalian bisa lihat-lihat ke sana. Oke. Chinese New Year special ini durian pancake, right? Yes, durian pancake. Jadi emang di Katina still trying to have special menus every month. Jadi ya tergantung lagi ada apa. Kayak misalnya kemarin Christmas we make Black Forest. Atau pas tuh pernah juga lagi pas 17 Agustusan gue yang kayak inspired by jajanan pasar. And because dadar gulung. Nah, jadi kalau this month kita inspired by durian pancake yang biasa lu makan kalau tempat-tempat dimsum gitu. Yes. Tapi ini di luar Chinese Indonesian pada tahu gak sih ini? Honestly, I don't know sih. Maybe I don't know. You don't know. Mestinya tahu ya karena I'm not that Chinese and I know. Tapi kayak ini durian pancake tuh bukan kayak pancake yang pakai maple syrup atau apa. Itu lebih sebenarnya crepe sih. It's a crepe. So I don't actually know why translationnya tuh jadinya pancake. Tapi dalamnya biasanya apa? Biasanya it's not cream. Gelato dalamnya. Biasa krim. Krim doang. Whipped cream. Whipped cream. Tapi ya atau enggak sama durian. Kalau misalnya durian pancake ya it's a durennya. Terus ya plus biasa sih selalu ada krimnya juga gitu. Nah cuman kalau buat Katina ya gue bikin with durian gelato. It's very nice ini. Thank you. And terus ya lumayan ambisi kayak we actually make the crepes fresh every order. Exactly. Rada lama guys orderannya karena crepe dibikin waktu lu pesan. Tapi emang ngefeknya apa sih? Kalau gue sih soalnya ya secara visually menurut gue shininess-nya tuh beda. Oh gitu. Kayak pas of course pas awal-awal pas R&D gitu kan gue pantengin lah gitu. Lama-lama warnanya jadi mulai dull gitu loh. Emang nggak bisa lu brush some melted butter Maybe gitu? Didn't try. Tapi and then the second is the mouthfeel sih teksturnya. Karena kan gimana pun pasti akan dry out. Fresh lebih enak. Iya, it's like ya gitu loh. There are things yang kayak ya bisa gitu kan you have it beforehand. Tapi kadang di Katina emang gue juga kayak gini. If I can actually manage to serve it fresh, why not? Why not? Ya, karena ya sebenarnya pancake the crepes is not that long to make, under 5 minutes lah. Ini duriannya apa? Musang King. We use 100% Musang King. Jadi jadi emang typically di Katina tuh per scoopnya 35.000, tapi khusus Musang King 65.000 sih. Iya mahal sih, Karena cuman biasanya sih. Berapa sih Musang King? Up to per 500 gramnya up to 300.000. Oh my god. Up to ya tergantung kalian supplier dari mana. Tapi ya reminder itu masih ada biji, masih ada kulit. Maksudnya ya yang kita
akhirnya dapet pure paste-nya aja kan nggak sebanyak itu. Terus ini ada garing-garingnya. Dari apa nih garing-garing? Itu jadi dari we call it crunchy crumb. Oke. Jadi di Katina tuh kita signature-nya kita punya biskuit ini nih Ray. Hmm. Dia tuh base-nya lidah kucing. Oke. Tapi ya a bit modified lah. Dan ini ya of course when we make it banyak excess kan, atau misalnya ada yang productionnya namanya miring apa, itu semua gua proses lagi, gua gitu. keringin lagi, gua blender lagi, gua masukin. I have to say ini one of your best invention. Yay. It's very nice. Andre's already had many of my Yeah. creation. And kemarin guys, jadi gua rekomen kalau kalian mau kesini, ini bakal stay long time dong, I imagine, right? Rencana ya, gue selalu sih with every specials of the month, gue ya patokannya sebulan. Tapi kalau misalnya it Laku. actually do well, ada yang gue keep, kayak salah satu yang sekarang akhirnya we keep on the menu itu nastar French toast. Oke, ya. Ya karena when we had it on the menu, it actually sells really well, a lot of good feedbacks, repeat order. Gue lebih Jadi suka ini. akhirnya- Oh ya. Yeah. Oh lu udah cobain juga yang si nastar French Udah toast? lah. Terus sama, jadi di Katina lo bisa pesan ice americano juga, Yeah. right? So with this, Yes. perfect. Okay. Perfecto. Okay, my question, why gelato? Jadi Lo specialize plated dessert, you do consultant, yang nanti kita akan ngomongin juga. Kita sering collab sana sini, selalu discuss pengen buka tempat plated dessert one day, right? Iya kan? And a bar. yes, literally dessert bar. Tapi jalannya ke gelato nih. Why? What makes you decide? Lo lihat opportunity untuk lagi tren kah atau Sebenarnya apa? enggak sih, karena when I first started, ya it's not on trend. Trennya kan baru kurang lebih tahun ini or akhir tahun lalu gitu kan ya. I mean recently lah. Oke. Tapi kan gue udah mulai mainin ini agak lama. It's just honestly ya bener-bener personally gue suka aja ngulik gelato gitu. Kayak whenever ya kan yang kayak lu bilang juga, kayak I do a lot of plated dessert. Iya. And most of the time komponennya pasti ada gelato Ice cream, kan. Nggak gelato, pasti tapi ya. sorbet. Iya. It's quite a crucial komponen lah buat when you do a plated dessert. And honestly, I had a lot of fun when creating the gelato, the ice cream, the sorbet, kayak karena for me it's interesting, kayak it's one product lah anggapannya, tapi it's almost limitless what you can actually pour inside. You can achieve a lot of flavors. Dan misalnya kayak with plated dessert kan juga yes, the ice cream is one component, but other things makes it complete gitu. Dan sebenarnya kayak let's say when you go to Katina gitu, we have this let's say yang strawberry cheesecake gitu. It's combining two gelatos with also some cheesecake with also jam. Jadi in a way, With also some cheesecake. kayak ada cubes-nya gitu. So Kayak- you actually make a cheesecake terus lu cube. Iya, itu juga kayak buat Mahal bagian dari that's why ya emang kayak kita kan juga nggak yang murah kan produknya, karena ya emang actually everything is handcrafted by us gitu kan. Dan yang kayak we always try to use the natural produce. Jadi ya when we say we make strawberry cheesecake, ya beneran pakai strawberry, beneran kita bikin cheesecake-nya, and beneran kita olah sendiri itu strawberry-nya dari bener-bener buah sampai jadi gelatonya gitu. And ya tahu sendiri kayak kadang kalau kita nggak ngomongin food cost doang, ya the process of making it, the labor to do it itu kan juga ya Harus dihitung. ya itu kan yang makes the price ya slightly have to be more dong. Kalau nggak kan how are we gonna be able to produce it gitu. Nah jadi kayak for me juga jadiin gelato is interesting. Sometimes in one scoop you can have a lot of components if you actually kayak beneran yang nggak cuman, makanya kan kayak di Katina kan nggak semuanya cuman ya just gelato kayak vanilla, coklat kan ya it's just the gelato. Tapi let's say yang gitu kayak strawberry cheesecake, even yang kayak kita punya pandan kaya jam, Iya, ada nastar sih lumayan nastar, itu banana sih. brown butter gitu. Itu kan nggak cuman base gelatonya aja. We also put other components yang ya when you eat it, you get the whole picture gitu, kayak you get it rounded up, itu ngebuletin jadi itu rasa yang emang ditulis di situ
Oke. And I find it interesting. Kayak awalnya actually bahkan yang banyak yang lebih kebingung karena kan ya like I said I started before gelato tuh banyak dijual. Jadi kan orang Indo kan nggak. Ya actually it's funny. Lu pas lu di luar negeri sering kan pasti main ke toko gelato. Waktu gua di Aussie sering. Kayak and I find it the same pattern gitu loh. Kayak kita anak-anak kalau habis hangout, habis dinner pasti kan selalu ke gelato shop. Ya. Tapi and I thought begitu pas balik Indo, oh seru juga kalau punya gelato shop gitu kan. Tapi ternyata trennya nggak begitu di sini. Enggak, karena it's a bit hard. Kalau lu di sini, lu kemana-mana di Jakarta at least, lu nyetir kemana-mana. It's a bit hard. Kayak lu gelato shop kan small, seatingnya biasanya sedikit juga. Kayak lu nyetir naik mobil, kalau terus buat hangout di gelato shop rada sulit sih di sini ya. Kalau di luar kan lu ambil jalan. Betul. Lu cobain, lu scoop, udah. Iya. Bawa. Iya sih. Nah, exactly. Makanya sebenarnya gue juga awalnya hesitant to actually start the gelato business gitu karena akhirnya gue mempelajari trennya beda sama di luar. Gitu. Jadi sebenarnya pas I started purely because I like making it. Cuman ya. Kok nggak plated dessert? Oke, jadi another thing that I also realize kayak ya lagi-lagi kan kalau kita udah do business it's also about the market, it's about the demand as well. Yeah. Yeah, as we know the demand for plated dessert is not high, ya kan? So and I'm not that privileged to actually kayak bisa buka something but not worrying about how am I gonna pay money. for kayak pay for all of this. Jadi ya I have to find something yang bisa cover everything lah. Nah, tapi sebenarnya I also find this to be a lead way for me. Makanya kenapa kalau lu lihat special menu yang di Katina, it's actually if you think about it, it is a kind of a plated dessert too. But I try to case it in a more simpler way. No fancy plate, no kayak service-nya yang gimana. But if you imagine kayak one of our best-selling signature dish tuh yang bubur ketan hitam. Oh ya. Ya, itu kan ada. Itu ada cincaunya bukan sih? Bukan, itu yang es cincau. Okay. Itu pakai burnt coconut. Tapi ya, see like that kayak I have es cincau. It's the burnt coconut with cincau pakai sirup juruh. Sirup juru dari Bali, Desa Les. Oh, fine dining. Oke. Cincaunya bikin sendiri juga. Suppliernya ada guys, this funny om-om. Oh iya, itu lucu banget ya. We have a customer. Iya, tiba-tiba gue kan sering banget, gue sama istri gue dan juga sama teman-teman lain lah yang tinggal Jakarta Barat sering nongkrong di outlet Chef Keisha, just to hang out. Terus tiba-tiba ada om-om bawa plastik 2 gede, terus ngomong sama Keisha. Terus Keisha juga sambut dia, hai om, gitu. Gue kayak, hah, siapa, who's this guy? Tapi om ini bawa daun cincau, terus tiba-tiba Keisha taruh, tolong petikin dong. Gue kayak, oh my god. Free labor. Kita nongkrong sambil petikin daun cincau, ntar dibikin gelato. That's so cute. Yeah, it's actually cute sih. Nah, so the om actually juga kita baru kenalnya karena dia jadi customer. Oke. Dan dia lihat lu sajin cincau. Iya, dia apa bilang, itu ide dia? Enggak. Saya pikir. Iya, ternyata dia tuh yang bikin menunya. Ya, jadi emang kita udah ada menu itu dari awal. Terus dia apparently punya pohon cincau gede di rumahnya. Okay. Terus dia nanya, oh nih kamu cincau bikin sendiri? Dia bilang soalnya dia bisa berasa lah dari teksturnya kalau itu tuh bikin sendiri, bukan yang beli. Okay. Terus habis itu, oh iya, terus dia nanya, oh saya punya pohon nih di rumah sih. Gue iya aja kayak. Karena susah juga soalnya nyari itu daun. Iya. Terus ya udah akhirnya regularly kayak kadang gue chat, oh kalau emang lagi butuh bisa kadang chat atau ya gitu tahu-tahu ntar dia datang bawa. Yeah, I mean it's good lah kayak, and I mean it's nice to have that too gitu loh, kayak di Katina honestly I'm grateful for those customers yang kayak tadinya bener-bener nggak kenal, terus tapi they actually keep coming back buat
Iya, the thing is kalau lu kalian buka tempat di bukan daerah prime banget Jakarta F&B yang kayak Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Senopati, itu kayak Barat di Puri itu masih ada neighborhood feel-nya gitu kan, karena kan banyak tempat tinggal di sana, banyak sekolah, gitu. Tapi ya sih makanya sebenarnya emang what I'm trying to catch is the marketnya ya market ya just residential area gitu. I live in Puri, kayak bener-bener gue tinggal deket banget sama Katina. Emang nice. sengaja juga karena biar deket rumah. It's very nice kantor di dekat Iya rumah. kan, ya like you. Yes. Iya, tapi kayak makanya kenapa juga back again juga kenapa Katina kayak kita bukan yang kayak plated dessert gimana, karena emang ya my target is the community gitu. Kalau I'm placing my product something yang nggak bisa masuk gitu di ya demandnya mereka, ya it's not gonna work juga. Tapi at the same time I feel like it can be a leadway to something gitu, karena secara nggak sadar they're eating plated dessert. Kayak kalau misalnya orang selalu ngerasanya plated dessert fancy, ya of course karena it's always cased in Fine dining. Course meal. Tapi ya gitu, misalnya let's say si es cincau Ray, gua kenal gelatonya, terus gua taruh di Cincaunya di fancy mold bowl, dulu, terus gimana, kayak it could be something that you find in a fine dining restaurant juga gitu kan. Tapi emang ya makanya mungkin bedanya gitu kan, effortnya emang ya kita tahu lah fine dining is very meticulous, it's hard what they do juga gitu kan. Cuman ya makanya what I'm doing emang not that bener-bener yang plated dessert yang up to that level, tapi I'm trying to make it more simple supaya bisa for a wider market lah. Okay. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much, dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Ini kita harus coba mana dulu nih, guys. Ini banyak banget mince, hah? Mango. Ini mango, right? Mango apa mince? Actually, jadi yang kalau di Katina yang oranye ini ada stiker paw-nya. This is actually gelato for dogs, for pets. Anjir, untung gua gak makan, coy. Actually, it's more healthy. What, gelato for pets? Iya, jadi karena Katina is also a pet friendly place kan. And you make gelato? Yes. Anjir, gue tadi udah mau itu ditaruh di paling atas, udah mau gue sikat. Mango and yogurt, so we have two flavors, mango and banana. Apa bedanya? Lebih karena ya no sugar. No sugar. Bener-bener no additional sugar, no dairy-nya juga, nggak ada susu full cream milk. Jadi lu pakai apa? It's a sorbet then? Not really, karena gue pakai yogurt. Okay. Jadi dairy-nya dari yogurt, karena most dogs are happy with yogurt karena it helps with their digestion. So kan. can I try? Yes, you can. Have you eaten this? Yes, I did. Hah? Yeah. Jadi kayak bener-bener it's pure fruit puree. Terus ya and yogurt kayak enggak pakai apa nih maksudnya? Try together. So kalau kenapa Ini buat the pets, okay? Yes. Banana and yogurt. Katina ada paw anjingnya, itu buat pets guys. Tapi kita try. Yes. Oh udah. Yeah. Ya nggak manis. Yeah, I mean it's yogurt. naturally. Iya kayak yogurt. Yeah, so this one is banana, right? So you can just the sweetness is from the banana. Karena yogurtnya juga yogurt yang no sugar, yang Ini the boys will love this. I'm sure. Karena ya startnya juga karena I also have dogs. Okay. Terus ya karena Katina pet friendly kan banyak tuh dogs ya, kayak masa nggak ada something for the pets. Yeah. Jadi that's when I started developing the recipe for the pets. Oke, yang humans yang for humans coba buat Ya kalau yang Markisa es jeruk kelapa. Wow. ya sorbet. Jadi banyak rasa-rasa dari Katina tuh yang Coffee flavors, coffee flores. Oke, pertama tulisannya harus lebih bagus lagi kayaknya. Antar Kinako the soybean. Oke. Nastar, ini yang French toast ini. yang dipakai buat French toast ya. Oke. Tapi ini gelatonya aja. Kita es jeruk kelapa dulu kali. Gimana ini?
Kenapa terinspirasi dari mana lu bikin es jeruk Karena kelapa? gue suka minum es jeruk kelapa. Di layar yang dekat Itu dulu. seafood. Iya, jadi sebenarnya emang banyak flavor yang mostly karena I like it. Kayak Ini tuh kalau misalnya kita bilang es jeruk kelapa nih, lu bikinnya tuh lu bikin sorbet jeruk, lu bikin sorbet kelapa, udah jadi baru di mix. yes, Oke. Atau lu bikin di Kalau- blender semua gitu. Kalau gue sih gue bikinnya kepisah terus baru gue marble after that. Karena it's different when you mix it and you marble kan. Ya when you marble kan you got only the coconut, you got Only only the mar- orange and then you get Jelasin marble tuh apa? What do you mean when you marble gitu? kayak lu tau marble cake kan? Tahu dong. Iya dia kan kayak Dua adonan digabungin terus lu swirl around tapi nggak in a way, nyampur completely. iya, Oke. Kayak lu bikin layered cake gitu. Kan it's you got the cake, you got the icing. When you eat it together, it's all different kan. Coffee. I need coffee. Sejak mesin nggak ada di belakang guys. Kode siapa yang mau sponsorin buat Ray Jensen Radio? Yes. Oh, nice coffee. Ya, jadi ini juga kan ya lu tahu kan lu di sana kan kita ada cold brew. Ya karena Yeah. we don't have espresso machine. Jadi kita kopi di sana tuh cold brew aja. Nah, actually kayak tiap kali bikin cold brew gue selalu yang kayak kok sayang banget ya. Akhirnya ground coffee-nya gue olah lagi jadi gelato. It's nice. It's very nice. Gitu. Kreatif ya. Yeah. Jadi best selling item apa? Best selling item sampai sekarang jujur Vanilla. masih vanilla always sih for the kids. Okay. Ketan hitam Oh. ada di sini. Oh iya. Sampai lupa. Ya, apalagi ketan hitam juga ada di signature dish kita yang bubur ketan hitam tuh. Ini kita coba satu-satu deh guys. Mana ketan ini dong? Iya, itu ketan hitam. Ketan hitam. This is not a judging itu kan. You Iya can talk. Iya, yang ketan hitam juga honestly kayak ada bubur ketan hitam dish itu juga karena gue harus pikirin juga nih kayak sama kayak tadi kopi. Gue nggak pengen gitu bahan-bahan tuh yang emang sebenarnya bukan trash gitu dan langsung dibuang tuh kalau Sebenarnya masih bisa dipakai. Iya, jadi kayak kan gue bikinnya bener-bener pakai beras ketan hitam nih Ray buat si gelatonya. Nah abis gue bikin kan abis gue saring itu beras kan sebenarnya masih beras. Ya. Makanya abis itu dari berasnya itu gue olah lagi jadi bubur ketan hitam. Terus sebagian gue olah lagi, gue keringin, gue goreng jadi rengginang. Oke. That makes the bubur ketan hitam. Jadi bubur Komponen-komponen. ketan hitamnya lu bikin dulu. Enggak, bubur ketan hitam gue bikin dari dari bubur ketan hitam yang udah diolah buat gelato. Oke, bubur ketan hitam yang diolah buat gelato tuh berarti Enggak, itu berasnya. Gue pakai berasnya aja. lu pakai berasnya aja, lu nggak usah, lu nggak With, bilang bubur. iya. Oke. Sisanya, Sisanya itu Iya. gue pecah dua. Ada yang gue olah jadi bubur, ada yang gue olah jadi rengginang. ini one of my favorite juga. It's very nice dan nggak ada lagi. Maksudnya nggak ada lagi? Yang nggak ada lagi gelato ketan hitam ya di lu doang kan. Iya, gue belum lihat sih Iya. kalau di Jakarta. Next. Itu pandan kaya jam. Ini juga one of the best. One of the most popular juga sih di Katina. Pandan kaya jam, which is santan, right? Ada santannya, tapi ya we use purely pandan and daun suji for the color juga. And we make our own kaya jam. Ya, enak lah ini. Kan di Sydney ada this famous dessert called BTS. Brioche toast, pandan ice cream, or gelato. Di mana tuh? Gua lupa nama tempatnya, tapi gue inget banget gue makan karena gue disuruh sama temen gue yang orang Indo. Lu harus coba, lu chef BTS. It's a brioche bun pakai Okay. pandan ice cream or gelato pakai gula Melaka. Yeah, it's actually good. You know what? Dan akhirnya itu gue tambahin cashew crumble. That's my dessert di restoran gue di Fish. Actually Tapi kemarin what itu do you know what BTS stand for? BTS. Yeah. Nama Korea. dessertnya BTS. BTS. No. BTS. Brioche toast. No. Apa? Better than sex. It's seriously the So name is it? that. So is it? No.
Jadi nggak sesuai ya namanya. False advertising. Tapi namanya itu. Oke. That's what makes it so catchy. Tapi enak itu. That's why But not up to the name. no. Oke. Ini mango sorbet. Ini I like. Ya jadi Go often have this. si mango ini kita seasonally sih. Kayak sekarang yang ini kita lagi pakai mangga gedong gincu. Tapi actually kayak gue cuma tinggal sisa 1 liter doang di toko as we speak kayak karena udah nggak mango season. Oke. Jadi Terus jadi nanti itu udah we'll enggak. have for abis ini sih nggak akan ada mango dulu. Paling ya kita switch to other. What happened with puree? You don't use puree? For B2B I use Oke. karena kan ya demand buat Ya, harus tempat-tempat ada dong. lain harus ada. Tapi kalau buat Katina emang dari awal kita pengennya it's seasonally aja sih. Oke. Apa yang emang lagi ada ya itu yang kita pakai. Wah, akhirnya Ya, ada. karena kemarin itu juga sempat kita mangganya Indramayu, mangga ada Harum mangga manis. Thailand, harum manis juga ada. Jadi kayak pas tuh tergantung aja gue lagi di pasar, ada yang apa nih yang bagus lagi oke. Atau yang kayak terus apalagi gue juga sering cari yang udah terlalu ripe sampai abang-abangnya udah nggak bisa jual lagi. Itu juga Karena gue ambil. Itu yang paling bagus Itu justru paling kalau wangi, mau diginiin. ya, asal belum basi ya, belum Iya. busuk gitu. Tapi iya, Yang cuman mateng. kan buat orang kalau makan, kadang kalau yang udah terlalu mateng, they don't want it. Ya, ya. Same like dulu gua ke Famous Bakery, Legendary Bakery. Terus habis itu gua ke walk-in chillernya. It is filled with literally tons of overripe banana yang udah hitam. Yes, Yes, tapi ternyata itu yang buat isian roti isi pisang itu. Lu kalau pakai pisang yang masih kuning, Iya, masih cakep, enggak. susah diolahnya gitu. Gue juga Dan dulu nggak gitu manis. kok. Sama kayak buat ya kita kan juga ada yang banana tuh. Sama satu gue juga ngambilnya dari kalau bisa gue ngambilnya yang emang Mateng. udah mateng banget sampai abangnya udah nggak bisa jual karena bahkan udah lepas sendiri, udah nggak bisa digantung gitu kan. Tapi itu juga gue kadang masih nunggu lagi sampai dia rada gimana, terus habis itu gue masukin kulkas gitu biar dia nggak basi tapi dia tetap makin aging. Ini apa ya? Itu Why roasted is it oolong. bitter? Oh, karena ulong teh. Oke. Iya, jadi emang this month kita ada banyak Asian influence flavors lah. Gila, Karena gue it's sugar Chinese high New Year. nih, man. Stop it. Stop this. Itu tutup ya. Sugar high gue guys. Oh, China ini termasuk dalam program Chinese New Year lu. Iya. Well, with the oolong, ya it's Musang King. Terus kita juga yang ada tuh, ya ada Markisa. Very Chinese New Year, Markisa. Gitu. Ada some point you remember, maybe a couple of years back. Somehow Chinese New Year, all pastry and sweet specialnya Mandarin. My God, gue kayak Kesha bikin Mandarin, siapa lagi Lalita bikin Mandarin, semua bikin Mandarin. Nggak ada rasa lain apa anjir? Yeah. Well, makanya Tapi kayak, that's the thing, right? Kalau Apanya? pastry, it's a trend. Kalau lagi tren Mandarin ya Mandarin semua. iya. Iya sih. Did you ever follow the trend? Di Jakarta mungkin belum sih. Kalau gua ya personally, karena kan gue bukan, apalagi sebelum Katina kan gue bukan yang punya outlet. Jadi it is hard to actually, I mean ngikutin tren, I think it's really good for business. Iya dong, karena kan sales pasti naik. Tapi at the same time, menurut gue itu juga ya perlu dipikirin juga. It's also a business decision gitu to actually follow it or not. Tapi Karena- kalau once you always follow. Iya. Mestinya ya kalau if it works for your business, yes of course, ya dong. Tapi kalau soalnya kayak misalnya nih yang recently kan si Dubai Chocolate. Ya baru mau nanya, kok nggak ada Dubai Chocolate Gelato sih? Kata Ivy Gelato. Iya karena ya pas aja On kayak gue progress. emang pas itu lagi emang maininnya rasa-rasa lain gitu. Yang kayak ya bukannya I mean not bashing out the trend gitu. I'm sure like people make a lot of good product with it gitu. Cuman kayak ya pas itu basically itu kan pistachio and chocolate. Kata Ivy pastry. I already have pistachio, I already have chocolate. And Kata Ivy pastry honestly is not something new for me. Ingat gak dulu kita pernah pop up bareng di Bandung? Pakai Kata Ivy. Iya, itu aja lu pasti bingung ini apa gitu kan, kayak emang Kata Ivy is not known Not known. di
Jakarta. It's a di Middle Indo. Eastern Iya. sweets product. Jadi mungkin begitu, makanya kenapa bisa booming karena ya it's something new. It's Tapi ya crunchy. gitu, mungkin makanya mungkin kalau dari gua personally ya karena itu bukan something new for me buat dipakai, mungkin makanya gue jadi nggak yang gimana banget. Oke. Plus gua tuh kan bisnis baru, gua ya I'm a small business lah. Pistachio chocolate it's expensive man. Oke. Kayak kalau gua kayak bener-bener berusaha banget ngikutin itu, ya gua rada pas tuh mikir aja kayaknya I don't think it's worth it kalau gua. What is Dubai chocolate sih? Sorry, gua nggak follow that. Gue sih cuma yang gua Jadi tahu kata IV-nya itu ditaruh di cover di atas. fold sama pistachio. Jadi kayak Jadi hancur dong. iya, jadi Kata emang IV-nya kata IV-nya udah serpihan. dimasak, udah Udah Oke. garing. Udah Terus dia digaringin. tuh, di fold bareng sama pistachio paste. Kayaknya tuh ada campuran. Oke, coklatnya juga terus sih. abis itu Terus habis itu dia itu dijadiin filling buat chocolate bar. oh. Jadi dark chocolate bar gitu, ya kan lu tahu kan ya dibikin shellnya, Iya. nah itu diisi sama si kata Ivy pistachio itu, terus ditutup. So it's a chocolate bar. It's a chocolate bar. Aslinya itu yang viral. Nah cuman ya basically kan with the components you can make other desserts kayak kita udah lihat lah pastry chef lain yang misalnya bikin brownie pistachio kunafa. Coklatnya is not chocolate bar tapi it's coklat pistachio ya. But kunafa coklat with cheese brownie. and syrup. Kalau kunafa is kata IV dimasak kayak dadar gitu tapi with itu cheese. sih kayak yang pemahaman gue sih nama pastry-nya itu sih kata Ivy, tapi di sini kayak ya I could be wrong juga, pokoknya pada ngomongnya kunafa cuman yang lu Iya. tahu kunafa itu kan The kata IV with cheese tapi dipensir terus direndam sama sirup. It's so good. Yeah, it's Turkish. Setahu gua. gue actually juga belum beli itu sih, mungkin karena The funny thing kemarin ada teman kita Gupta baru balik dari dia baru jalan-jalan Iya. European tour kan, terus dia bilang kayak Ray, gua funny thing di Paris, gua the capital of pastry in the world, gua cannot find even one Dubai coklat katanya. iya, I was there, kita di acara itu bareng. Iya, maksudnya itu that's funny ya, mereka Iya, tidak iya. ikutin tren ya. Makanya sih dia kan juga sampai nanya kalian kenapa nggak bikin apa segala macam ya. Is there ada gak idealistik lu yang kayak whatever happen gua nggak mau ngikut tren? Ada gak? Mungkin 80% aja kali. 80%. Iya, soalnya kayak ya gitu. Jadi kalau mungkin dari sisi gua, karena kan gua nggak 100% semuanya tuh dari si toko nih. Kan gue juga ada supply, gue juga ada Iya. consulting Iya. gitu. Kayak emang sebenarnya gue pengen punya toko ini tuh buat explore Ya, and it's a good. and following a trend is not ya nggak bener-bener ya pasti ada makanya mungkin yang kayak tadi gue bilang mungkin si kata Ivy ini gue nggak ngikutin karena gue Nggak relate. gue nggak, it's not something yang new for me to explore gitu kan. Tapi misalnya nih trennya tuh something yang something I've never made before, atau it's a challenge for me to actually make something this product karena gue biasanya nggak bisa bikin ini, mungkin I will do it. Maksud gua tuh kayak let's say Katina open 2 years ago. Bakal ada gak gelato di blend sama croissant geprek gitu. You know the smash croissant. Waktu itu Maybe sempat ngetren kan. Iya, mungkin. Kalau itu mungkin enggak karena I know some people will be very upset. Apa namanya itu? Croffle. Yes. Ada croissant geprek beda lagi, Ray. Oh, Kalau beda yang lagi. croffle tuh Croffle kayak- kan di-press di waffle Itu machine. tuh masih ada lah tebelnya. Yang croissant geprek tuh somehow tuh tipis Oke. kayak pecah gitu deh. Iya, Itu iya. another genre. Oke. Iya, terus kayak apa? Waktu sama Chef KD ke Central Kitchen dia gitu, kayak kita proses pertama and I think the only video yang kita bakal produce making croissant from scratch kan. Dari pagi sampai malam coy. Terus habis itu udah jadi, terus si KD bilang, "Udah deh, tinggal digeprek." Jadi croffle kayak what the fuck. Yeah, see that's why a lot of people will be very upset. Yeah.
I guess pilih-pilih lah trennya. Kalau emang ya gitu, kalau emang trennya it's something nice, it's something, apalagi juga if it's something educative, ya gitu, something new yang emang orang di Indonesia belum familiar, it's actually good loh ya kan. So people will be more familiarized with produk yang nggak itu aja. Ya. Kata Ivy tuh sebelum Dubai coklat ini hanya dipakai di Middle Eastern dessert. Kalau kalian ke toko Turkish, kalian biasa di supermarket gourmet biasa ada tuh kue-kuenya. Atau enggak di Chinese restaurant buat dimsum. Iya. Diisi sama tales goreng. And babi kalau enggak ebi udang. Itu doang. Tapi sekarang jadi dipakai di mana-mana. Oke, Keisha itu selain ada gelato, ada consultancy sama B2B, right? B2B-nya apa lu? What type of products can you supply? Kalau dari gelato udah pasti lu bisa request ice cream. Pertanyaan, mungkin pertanyaan netizen nanti. Apakah kalau misalnya gua request rasa baru ke lu dan gue minta lu supply, itu hitungannya gue konsultan ke lu atau gue pesen aja ke Tina? Oh, jadi we actually do that ya, kita terima custom. Tapi kalau misalnya bener-bener yang cuman kayak custom and I can actually gelato doang gitu? Iya, kalau sebenarnya kalau konsultan mungkin kalau gue lebih kayak gini, it's exclusive. Kalau misalnya konsultan, kayak makanya kan kita bikin menu gitu buat restoran ya, kita kan juga ya nggak usah on paper pun kita kan pasti ethically ya udah emang gue bikinin menu buat tempat ini ya tempat ini aja eksklusif. Lu nggak akan dong kayak ngopi. Kayak misalnya gue makan di restoran A nih, dessertnya dessert lu banyak guys, yang kalian udah makan di Jakarta Selatan itu dessertnya dari Keisha. Terus gue bilang kayak pasti ada dong, saya juga mau dong buka restoran, saya mau dessertnya ini ya, Chef Keisha, samain aja, itu nggak bisa. Oh, nggak bisa kalau gue ya. Oke. Kalau lu, this is you. Nggak, kalau gue nggak mau. Oke. Karena ya it's gonna be ya, gue nggak mau lah memulai sesuatu yang mungkin terjadi konflik gitu kan ke depannya. Dan I don't think it's right. Ya dong, misalnya kayak someone already paid me to make them a dessert. Kalau gue gimana dong? Apa? Kalau gue savory menu. Oh, maksudnya apa nih? Kayak misalnya Chinese restaurant. Nih, dessert. Nih proyek terakhir kita, guys. Our last project. Itu di Siu, restoran Chinese. Keisha diminta bikin durian Musang King Tart. Laku banget. Ratusan porsi sudah terjual. Lu bisa aja kalau misalnya ada yang di restoran lain bilang, oh gak bisa. Musang King Tart tuh punya Xiu, nggak bisa gitu kan. Kalau gue gimana? Kalau misalnya ada Chinese restoran lagi mau konsultan, gue nggak boleh nyajiin nasi goreng seafood itu. Oh beda dong. You know what I mean? Ngerti. Oke. I think itu sih emang fine line-nya ya kadang-kadang kalau consulting. Jadi misalnya gini, kalau let's say the tart. Tart ini kan sebenarnya tart shell-nya it's very basic gitu. Apakah resep tartnya pernah gue pakai lagi di mana? Iya dong, karena anggapannya ya kayak lu punya resep tapi nggak sama persis. Iya, cuman yang kayak tapi gitu loh. Tapi gini, tapi the end product Ray menurut gue yang bikin beda. Kan yang what makes this Musang King tartnya Siu itu kan everything. Not just the tart, not just the custard, not just the shape gitu. Pokoknya everything. Kalau misalnya gue disuruh kopi ini sama persis ke tempat lain, of course not. Nggak bisa. Tapi apalagi piringnya nggak bisa, nggak boleh. Tapi menurut gua nggak bisa juga kalau misalnya kayak ngomongin sampai tartnya apa, lah kalau gitu seluruh orang di dunia nggak bisa bikin tart dong. Gitu loh, kayak I think ya menurut gua fine line-nya kalau buat consulting it's menu. It's not the component, it's not the component of the item, but it's the whole menu. Ya gitu sama lu makan nasi goreng. Tapi kan ya masa iya lu consulting di Siu sama restoran Chinese food lain lu bener-bener sampai toppingannya, sampai garnishnya, sampai cara platingnya semua sama persis. Ya you get in trouble, right? No, ya nggak etis. Ya cuman ya gitu, let's say kita ngomongin nasi goreng, kita ngomongin tart, ya tart udah ada berapa banyak di dunia gitu kan. Cuman ya kalau buat gua fine line-nya itu kayak the whole menu. Apalagi yang kayak ya yang lebih complicated lah, itu enggak. Cuman kayak kalau misalnya buat gelato,
Gue tuh kalau lu Misalnya gue request, gue punya restoran Thailand, gue request Keisha, gue mau ada Thai basil gelato. itu ya di Katina kita ada misalnya ya jatuhnya ya ke production kita lah. Kita do consulting buat that, and we can curate, we can custom to what you need. Jadi proses tektokan lu kirim sampel, udah cocok belum? Itu ada rate lah kayak this is the rate R&D. Tapi kalau misalnya cuman sebatas R&D-in itu nggak eksklusif. Kalau buat supply B2B ini ya, unless ya gitu consulting. Kalau lu consulting, kan juga berarti ada lu eksklusif. bener-bener iya eksklusif. Gue bikinin lu resep yang ya udah ini gue nggak akan jual ke tempat lain. Tapi anggapannya gini, kayak gue kan punya vanilla, gue punya coklat, ya itu juga udah di lu nggak bisa kemana-mana ya nggak mungkin dong kayak gitu. No. Nah tapi misalnya nih juga cuman custom, misalnya kayak si pandan nih, pandan ada beberapa kali juga dipakai tempat-tempat lain, tapi ya udah karena emang itu pandannya kita. Emang lu mau custom, tapi kan lu not custom made exclusively for your outlet gitu. Mungkin kalau ada omongan itu di awal, udah pasti gue kasih rate-nya beda. I mean gue ngerti juga, pasti kan ada spesifik outlet yang pengen kayak eksklusif. gitu. Dan tapi ya itu harus diomongin di awal. Kalau enggak ya nggak bisa, karena kan yang gue supplier. Iya. Gitu kan nggak mungkin dong lu bilang kopi es krim lu gue suka, gue mau pakai di tempat gue, tapi lu jangan jual ke tempat lain ya. Oke, kalau lu beli segini nih sebulan baru bisa mungkin. gitu. Ya makanya itu negosiasi. have to be in under discussion lah. Tapi ya yang namanya kita supplier B2B ya you shouldn't expect it to be eksklusif ya gitu, unless udah ada obrolan di awal. Yes, begitu guys. Jadi kalau kalian butuh es krim, dessert apapun buat restoran, coffee shop kalian, kontak Chef Keisha. Instagram lu di? Instagram gua Iya. Keisha Putri, Keisha I-nya 2. Putri, I-nya 2. Cheers, Chef. Cheers. Oh, air. Padahal dia yang minta tadi. Oke. Kita harus masuk sekarang ke pertanyaan netizen karena banyak banget dan beberapa panjang. Thank you very much guys for the questions. Keep them coming. Yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Pertama dari Backdraft Project, shout out to Bang Iyo. Share dong chef pastry, dessert atau dessert inspirasimu, Chef Keisha. Kalau yang gue bikin sendiri sih biasa gue inspired ya by experience sih. Maksudnya kayak apa yang pernah gue makan, apa yang gue suka, apa yang misalnya gue pernah traveling kemana, terus ya diambil sesuatu dari itu. Gue lebih ke memori sih. You don't have any person yang lu ngefans pastry? Jujur belum sih. Peter Gilmore. Dia yes, maksudnya ya dia one of the chefs yang what's the word? Ya berjasa lah. Nah, karena ya I was working with him for a while and he's very honestly, gue juga ke arah sini udah pasti, and I can feel itu karena gue kerja under him, karena dia very prideful with local ingredients. He always want to showcase local this, local that. Padahal tahu sendiri Australia kan sebenarnya ya banyak hal tuh yang bukan lokal Australia. Tapi dengan itu aja dia make it Australian dengan emphasis on ya udah I wanna use all local ya produk yang emang dihasilin. Effortnya dia gila sih pasti pas awal. Gila. Nah itu juga sih yang bikin yang bikin gua belajar gitu kayak it's different ya. You use just puree atau you use really seasonally, dan itu yang bikin gua understand juga ya every batch will be different. Karena every fruit, every produce is different. Manisnya aja beda, asamnya beda. The texture will be different too, tapi it what makes me appreciate it more and it makes me learn more. Karena gue jadi belajar ya paham, bukan cuman belajar resep tapi belajar paham. Guys, buat yang belum tahu ada chef hebat di Australia namanya Chef Peter Gilmore. Dulu gue kerja under him. Magang di Key nama restorannya, one of the most beautiful restoran yang pernah gua kerja di. Begitu lu buka pintu langsung Sydney Opera House, nengok kiri Harbour Bridge. Very beautiful. Makanannya tuh dia insist mau pakai local ingredients. Makanya gua kesana juga karena kayak gila,
what can I learn di sana supaya bisa diaplikasikan di sini untuk local Indonesian. Karena waktu I remember waktu gua ada jalan-jalan ke sana. This is gua belum kerja. Tapi waktu gua ke market lokalnya, it's Asian vegetables. Pok choy, ya kan, cai sim. Gue ini kayak wortel, ini kayak gua di pasar biasa di Jakarta. Nggak ada specialty ingredients. Karena kan lu sebagai seorang chef, lu jalan-jalan lu visit pasarnya lah gitu. Pengen tahu nih orang makan apa di sini gitu, right? Dan nggak ada yang lokal Australinya. Yes. Tapi dia effort banget tuh, dia kerja sama farmer, dia foraging segala macam. Dan Chef Peter Gilmore itu terkenal dengan pastry programnya yang sangat amazing dengan apa? Zaman dulu Snow Egg namanya. Tapi iya loh, itu yang makes me kayak very impressed banget by him kayak. And also what makes me love plated dessert juga after that, karena sebelum gue di Menlong gue juga kan belum masuk ke dunia restoran, gue lebih ke production hotel gitu, pokoknya production pastry gitu. And then tapi yang gue juga bisa lihat dari si Pete kayak dia punya dia maksudnya kayak the restaurant is so successful, tapi gitu what people remember dessert, snow egg, kayak and it's just become so iconic sampai it's been there for more than 10 years gitu kan, kayak sekarang masih ada loh. Kayak sempet nggak ada feeling terakhir yang gue tahu kayak that's the thing dong. Gila nggak sih lu udah punya restoran yang lebih dari 10 tahun fine dining orang bisa ke sana demand menu yang ada 10 tahun yang lalu gitu. Itu kan susah dong. It's quite an old school dish when you think about it, kan it's a poached merang. Poached merang. Jadi merang guys di poach, rebus temperatur rendah, bulat gitu, terus dibolongin di melon baller gitu, terus diisi. Zaman gua pertama dia pakai guava, tapi diganti seasonal karena barang susah jadi jackfruit. Terus ditutup, terus dikasih malt biscuit, di torch. Cover. Jadi cover, terus didas pakai powder sugar. It's old school, kalau sekarang old school lah. Tapi itu. Iya, tapi gua belum pernah makan sih by the way. Oh, lu gak makan? I don't eat. You don't eat? No. Coba dong save gitu. Tapi sih kayak maksudnya when you do that, ya lu aja langsung ngomong pas lu bikin dalamnya ini. So when other people come after you, it's different lagi. Season. Nah karena that's what bikin gue tuh appreciate the produce. Oh ya kayak it doesn't have to be all year long, and every season has its own uniqueness. Toh everyone have different palate, everyone have their own flavor preference yang mereka suka. Bisa jadi gue bulan ini datang ke sana, wah gue kurang cocok nih karena pas tuh rasanya strawberry and cream, kayak I think it's too creamy for me. Besok bulan depan it's jackfruit. Gue ingat banget pas di sana gue sempat ada jackfruit. It was nice gitu. Mungkin ada juga, tapi orang pasti ada yang kayak gue lebih suka si strawberry and cream gitu. But and it's fine. Yeah, I think that's the beauty of it gitu loh, when you have things seasonally gitu. Sama ada 8 texture chocolate cake ya kan. Iya, itu juga dibawa sampai ke itu gua makan. Too chocolatey for me. Nah, tapi emang gitu, Australian kan flavor palette-nya kan heavy, sweet gitu. Dan ya gue di Benlong ada itu, we call it chocolate cake from across the water. What do you mean chocolate cake from across the water? Dari King. Karena dari King nyebrang anjir. Bener. Iya, jadi it's the 8 texture chocolate cake. Cuman ya itu loh, gila ya juga ya, he keep the consistency. And people keep going. Dan di Benelong sih menurut gue yang emang lebih ke dia make iconic dessertnya lebih. Karena kan kalau di Ki yang terkenal 2 itu kan. Kalau pas itu di Benelong kan sampai ada pavlova, ada lamington. Maksudnya itu ya somehow gila, after those years of creating masih ada aja. Iya, dan terakhir yang gue I'm actually quite proud to help him with, kayak dia bener-bener ngasih gue challenge. Dia mau bikin namanya Nini Start. I don't even know what is Nini Start gitu. Intinya itu pokoknya dia itu makanan, pokoknya snack di Australia, dia makanin dari kecil, dia suka banget itu, tapi he wants to make it more refined. Dan itu sih ya
Ya, sih, that's why itu I said apa? ya pasti kan sedikit banyak gue terinfluence lah gitu kayak Itu apa? itu tuh tart, chocolate tart, Ya. dalamnya tuh ada strawberry jamnya, terus they call it mock cream, ya, chip cream lah gitu, terus habis itu atasnya tuh di glaze sama icing, tapi ada warnanya hitam sama putih. Oh ini yang sebelah ya tart with setengah black setengah Yeah. white. I saw it in the Instagram somewhere gitu. Iya kayak itu tuh sebenarnya snack masa kecilnya dia, Terus itu lu yang bikin tuh. Pak. Iya. Jadi Kesha pernah jadi head pastry chef di sana, restoran Benelong. Amazing. Oke. Tuh berarti ada kan? Ada apa? Chef Peter Iya, Gilmore. makanya tadi akhirnya gue bilang, oh ya actually kayak ya karena gue I was with him for a long time. Ya dia lebih kayak itu ya, influence in the way I think. Makanya mungkin kalau tadi didn't really hit me the question karena kayak tadi yang gue pikirin, kayak kadang dishnya inspired by siapa gitu kan. Okay. Mungkin kalau gue lebih ke inspired dengan cara pikir dan cara kerja gitu. Itu sih kayak and it goes along. Makanya kan kayak ya rasa-rasa yang gue bikin kan nggak sama rasa yang di Australia. Cuman yes, I'm very inspired by his way of thinking and how he run the restaurant. How kayak ya gitu kayak apalagi tadi yang si Bang Yo juga nanya kan kayak inspired dari mana, gue bilang apa yang gue suka makan karena ya menurut gue jadi kayak amazed juga, sesimpel kayak apa yang lu suka makan pas lu kecil, kalau lu kulik lagi, lu develop lagi, it can be something more. Ya, gue inget. Ya by the way guys, gue nggak pernah masuk ke kitchen yang kerja detailnya sampai segitu sih, crazy. Even di Noma, crazy. Kita ngupasin walnut mentah. My god Ya, itu gua gila kita banget. crack walnut. Hell. Terus harus Nggak boleh patah. Ya elah gitu kan, nggak boleh patah. Pecan juga. Tapi ya gitu. Terus jadi garnish. It's not even the main dish. Garnish. Tapi ya lu pasti juga mengakui dong kayak that's how you actually learn juga kan. Tahu-tahu anjir a fresh walnut, a fresh pistachio, lu kapan lagi? Dan gue pernah barang-barang gitu? gue pernah makan ada patah kan yang gue kupas walnut, jadi nggak ada kulitnya, yang nggak ada bitterness, ya enak banget kalau lu makan begitu aja. Tapi ngupasnya tuh gila banget men. Gila. Gue inget banget ada nangka tiba-tiba tuh di chiller ya buat jackfruit itu. Gue nanya sama sous chef gue kan, chef where do you find jackfruit di Australia kan? Dari Northern Australia. Gila niat juga gitu. Itu gue belajar how keep it local gitu kan. Oke. Pertanyaan kedua ini rada panjang. Thank you banget Will Bake 92. Halo chef, mau titip pertanyaan untuk Chef Kesha dan dari pemula yang baru terjun di dunia bakery. Aku mau tanya untuk seorang pemula yang tidak pernah bersekolah masak atau bekerja di dapur profesional, tips apa yang paling penting untuk pemula? Iya lu pemula, oke. Agar tahu banyak tentang baking science dan bahan-bahan baku. Selama ini aku selalu mencari referensi dari Google dan YouTube, tapi banyak penjelasan yang masih belum aku temukan secara detail. Dan bagaimana sih seorang dessert chef mampu meng-create suatu produk rasa itu enak seimbang? Apakah ada tipsnya chef? Kalau dari Chef Ray dulu, bukan Chef Kesha, kerja. Di situ lu bakal banyak dapet tips and trick. Dan kalau lu pemula, kerja dulu, nggak usah. Nggak tahu deh gua. Ngerti. Tapi ya kayak kerja dulu, belajar under orang, nanti baru the creativity itu comes later. Maksud gue begitu. Kalau buat creating iya dong, karena kayak once apalagi kalau misalnya dia ngomonginnya dia bahkan kayak basicnya juga masih belajar ya, I think ya kuatin basicnya dulu, karena kalau basicnya belum kuat kan ya gimana caranya mau explore ya kan, itu kan udah step 2. Tapi paling yang gue bisa kasih itunya ya selain pelajarin resep, kalau gue selalu try to understand the ingredients. Kayak misalnya soalnya kayak gue actually nggak pernah have proper training in gelato and ice cream. Kayak ada om tante gitu masuk ke toko, kamu belajar es krim di mana? Di Italia. Di Italia, iya. Kamu kursus apa, resepnya dari mana? Terus kayak terus gue ya jujur aja gitu yang kayak saya nggak ada sih
om tante kalau belajar gitu, tapi saya memang backgroundnya pastry and dessert. Dan gue selalu terus tanya lagi, itu belajar dari mana? Ya yang tadi Ray gue ngomong, kerja. Karena pas gue kerja ya udah ada produk-produk ini yang bikin gue ternyata gue demen nih ke arah sini. Tapi ya how to actually develop it further, selain ya udah akhirnya paham basicnya, kalau gue juga yang penting paham bahannya. Kayak kalau pastry apalagi kan dia tadi juga ngomongin tentang science-nya apa. Yes, pastry is science juga emang, cuman nggak yang kan selalu kayak seremnya kayak pastry kan kesannya salah 1 gram dikit langsung gagal gitu. Kayak honestly not really gitu loh, yang kayak as long as you understand. Karena ya gitu, apalagi kalau kita omongannya mungkin juga karena gue kebantu belajar banyak megang natural produce kan nggak konsisten. So you have to ya bukan yang kayak barang pabrikan gitu kan, yang kayak paste ini udah pasti berapa gram sama ini berapa gram. Ya kalau musiman sesimpel lu bikin pistachio aja, lu pakai pistachio paste yang udah pabrikan sama pistachio, kalau lu itu sendiri pasti kan gonna be slightly different gitu. Ya itu kan kayak contoh paling gampangnya. Iya. Tapi kalau misalnya let's say pistachio paste, lu tapi grind sendiri nih. Ternyata pistachionya lagi kurang rasa, lu harus tambahin lebih banyak. Tapi itu kan not as simple as that. It will disturbs the balance menteganya, tepungnya, gulanya. Itu dia yang what I said, understanding the ingredients. Tapi ya that's what you need juga kan kalau emang lu kulik resep. Karena kan lu mau bikin ini lebih lembut, apa yang lu harus naikin? Fatnya kah, proteinnya kah? Lu mau lu harus whip lebih lama kah? Jadi kayak have to understand tepung tuh apa, susu tuh apa, lemak, eggs itu apa? Eggs tuh ada 2, ada lemak dan protein. Itu semua kan ngaruh. Menurut gua sih sambil kerja, sambil paham, jangan cuman kerja jadi kayak disuruh apa, jangan jadi robot, kayak harus aktif juga nanya. Why? There's no such thing as stupid question unless it's really stupid. Exactly. Yang gue diajarin dari awal, lo harus cari tahu the why question itu sendiri dan nanya. Nanya belum tentu dijawab. Kadang lo ketemu chef yang rese, yang pelit resep, lo harus cari tahu sendiri. Internet, Google bener bisa membantu, tapi kalau lu kerja dengan sistem karena lu nih pemula banget, lu sacrifice, lu invest waktu untuk kerja, itu bakal ngebantu banyak. Dan lu answer the why question by yourself. Gitu. Seperti chef gua sering bilang waktu gua intern, gila sakit kepala ya, I have a headache with your questions. After this I go to hospital. Tapi gue juga pernah digituin kayak what else kayak, tapi ya because we're curious, right? Ya karena emang kita belum ngerti. Kita mau tahu kenapa lu giniin, jangan cuma lu beginiin doang. Lu kenapa gini? Lu kenapa begini? Nggak tahu. Iya, kayak that's not a good enough answer. You have to know why. Exactly. Dengar tuh. Tapi dilakuin ya. Kadang suka bete ya tuh, misalnya udah nanya-nanya, udah dijelasin panjang terus tapi habis itu gak di-execute. Itu juga mungkin itu yang bikin headache kayak pusing gua, udah ngejelasin panjang-panjang tapi tetap gak berubah. Lanjutan pertanyaan dari Kapten Subasa K164. Oke. Kebanyakan dessert yang dijual itu pasti produk atau makanan yang asalnya dari luar negeri. Bisa gak sih atau yang lebih enak? Atau yang lebih enak ada kemungkinan gak sih chef dessert yang benar-benar ori dari Indonesia bisa punya gerai sendiri? Soalnya kalau bahas soal makanan penutup Indonesia itu gak kekurangan menurut saya ya. Begini menurut saya ya. Nanti Chef Kesha bisa tambahin. Di Indonesia tidak punya budaya dessert atau sebagai makanan penutup atau pencuci mulut. Biasanya orang Indonesia dan kebanyakan mayoritas di Asia itu dessert as a snack, bukan buat pencuci mulut. Pencuci mulut makan buah, makanya lu di kawinan, di acara kondangan biasanya ada buah potong, bukan sebagai dessert. Dessert di Indonesia jajanan pasar dibilangnya, es cendol, kue nagasari, celorot, kue bugis dan lain sebagainya, kueku itu biasanya buat hari besar, acara, dan juga buat snack.
Ya. Yes. Jadi tidak ada budaya dessert aslinya. Seperti itu. Dan sekarang ada banyak jajanan pasar yang udah bagus-bagus, yang udah gourmet, chef-chef yang udah expert jajanan pasar ada. Dicari aja di internet. Banyak kok gitu. Mungkin nggak? Ya mungkin. Ya, mungkin sih. I guess ya gitu. Tapi ya benar karena kan emang kita belum ada culture-nya. Tapi menurut gua nggak menutup kemungkinan juga kok itu berubah. Ya we just ya lagi balik-balik kan education. Karena kan ya nggak tahu karena ya emang culture-nya dari awal nggak kayak gitu. And mereka juga nggak tahu apa yang terjadi di luar. Kayak anggapannya juga kita ngebayangin, kita bisa ngeliat lah fine dining tahun ini sama 10 tahun yang lalu di Jakarta, di Indonesia udah berubah juga gitu kan. Betul. Dan jadi menurut gua mungkin ya emang dessert karena apalagi dessert itu bukan sesuatu yang dicari di culture Indo ya pasti progresnya lebih lambat. Cuman apakah bisa ya menurut gua juga tergantung bakal ada yang mau jalanin nggak. Tapi harus ada, pertama menurut gua harus ada edukasi Kes antara pastry and dessert. Yes. Croissant rasa pain au chocolat. Okay, it's not the dessert. Yeah, it's not. It's pastry. Yeah. Ya kan. Plated dessert is dessert. Gelato kalau lu makan after a meal is a dessert. You have gelato for dessert. Kalau lu lagi iseng-iseng jam 3 order musangking pancake, that's not the dessert. It's snack. It's a snack, right? Iya. Apa? Can you explain, elaborate? Tapi emang iya sih karena emang dessert ya anggapannya gini, lu di luar negeri kan juga ada afternoon tea. Ada dessert ya, terus juga emang dessert pun juga kalau di restoran ala carte kan bukan yang harus lu order. Jadi cuman ya mungkin ya kalau culture-nya di luar ya yang tadi kita awal obrolin juga mungkin karena jalan atau apa akhirnya berlanjut lah ke tempat lain gitu. Ya menurut gua sih balik-balik lagi nunggu waktu aja sih. Karena sebenarnya kan orang Indo juga ada snack. Tiap kali lu meeting, coffee break, isinya apa? Jajanan Pisang goreng. pasar. Nah gitu, cuman bentuknya aja kan yang beda. Jadi kalau misalnya, ya gue yakin nih pasti kan pertanyaan lebih ke modern dessert kan. Kalau Modern dessert karena dia bilangnya dessert. Iya, karena ya kalau menurut gue Gak ada dessert asli, maksudnya modern dessert asli Indo nggak ada. Oh, menurut gue mungkin lebih ke Indonesian inspired kali. Iya. Iya ya. Kalau Indonesian inspired. Kalau misalnya ngomongin traditional Indonesian dessert ya emang kagak ada. Ya yang tadi lu bilang. Cuman gue ngerti sih maksudnya dia ya ke depannya ada dong kayak misalnya dessert ini tuh ya emang. Tapi itu lu cuma bisa bahannya. Iya. You don't even a new technique and apa gitu loh. Kayak misalnya gue selalu ledekin case-nya kayak wah campur aduk messy plated dessertnya, terus habis itu di atasnya ada quenelle itu selalu dessertnya dia begitu ya. Palingan komponen itu yang Indonesian inspired kan, yang kayak apa microwave sponge cake-nya dari daun suji. Tapi karena kan emang dessert itu kan western. Iya. Jadi kan emang kalau kita ngomongin ya Indonesian dessert gitu ya udah pasti kan kita ngomongin yang komponennya itu modern. Kalau enggak kan anggapannya apa, kalau enggak apa jajanan pasar lu potong belah dua, lu taruh di piring, lu plating yang cantik gitu. Itu kan iya, terus lu kasih santan. Maksudnya kan ya gak gitu juga, bahkan lu juga jadi ya bakal jadi di bash out juga kan lu kalau misalnya lu kayak gitu ya. Coba. Ya karena ya emang tapi ya menurut gua ya udah pasti kalau ngomongin Indonesian plated dessert ya karena plated dessert sendiri itu tuh western, it's ya bukan tradisional Indo ya komponennya kan. Ya dan mayoritas di jajanan pasar Indonesia itu a bit heavy karena pakai coconut milk kita, pakai santan dan pakai gula Melaka. Rata-rata selalu ada komponen itunya lah. Kalau lu lagi abis a heavy meal, abis main course steak with I don't know black pepper sauce, lu nggak mau makan BTS yang tadi gitu loh, pandan ice cream tapi apa there's gitu. a lot of things kayak you can eat mango sorbet with granita. That's not Indonesian. Tapi ya again, let's say kalau gua bikin mangganya dari Indonesia gimana? Nah, I think it's the same thing kayak ya gitu di Aussie si Peter Gumel ditanya what is modern Australian? Dia bikin juga masih pakai black garlic lah, ada maksudnya kayak ada yang impor juga. Maksudnya
cara bikinnya dia bikin cawan mushi gitu. It's not Australian, tapi kan ya he somehow made it modern Australian dengan cara dia masukin something local. Yeah. And I think ya It sekarang works. dan di fine dining yang ada di Indonesia menurut gue itu yang terjadi juga kan. Betul. Jadi ya, Betul. I think menurut gue sih it will happen, cuman don't know when. Yep. Next question. Behind the chef.idn. What was your biggest sacrifice due to your job and why? Biggest sacrifice. Ya udah pasti time lah. Kayak we all know lah, kayak apalagi awal-awal karir pasti kan long working hours. Maksudnya kita yang benar-benar terjun ke dunia chef ya. Working morning until midnight, Ya. do the same thing over again. Terus ya apalagi kan kalau gua kan ya di luar, ya I don't really have time to spend with family. Paling ya itu sih. Karena ya apalagi kan, ya paling itu juga bukan regret ya. Karena ya kadang sometimes you cannot, ya lu nggak bisa muter balik waktu juga gitu kan. Tapi kayak kalau udah sekarang gitu ya, honestly mungkin bisa sih dicari lebih balance-nya. Karena apalagi kayak pas lu muda, lu juga pasti pushing so much to prove yourself, right? Yeah. Pasti kan you prove yourself juga pasti ya family, parents. It's all about priority. Ya, jadi kayak kadang tapi kalau dulu kan mikirnya, oh if I push hard now kayak I'll make it ya, toh juga nanti gue ada waktu buat The spend family. time. Ya, tapi ya Belum tentu. belum tentu. Jadi ya paling kalau gue ya biggest sacrifice yang mungkin kalau bisa gue rubah time. Iya, tapi menurut gua Ya, kayak no regret in where I am as in professionally ya. Karena Iya. gue juga tahu what You I did put, before. iya, Ya, itu it's yang bikin lu jadi dan gue juga sekarang. jujur gue butuh Iya. sekarang. Kalau gue dulu juga pushnya nggak segila itu, gue pasti nggak akan bisa where I am now. Exactly. Dan punya ya dengan ya with all that experience gitu. Cuman ya kan pertanyaannya kan tetap kayak what's the sacrifice yang It's time. ya yang gue sacrifice ya time with You family. sacrifice bukan berarti you regret it. Yes, I sacrifice but no regrets. Yeah. And I don't think kayak sacrifice itu is the right word. Invest is the right word. You invest your time, not sacrifice your time. I guess so. Kalau lu ngerasa itu tuh nggak regret, Iya, I mean selalu F&B, wow kerja panjang. Iya. Masalahnya tinggal mau apa enggak. Iya. Dan bukan lu doang yang sacrifice. Jabatan di kitchen kan ada puluhan orang, semuanya sacrifice. iya, kayak ya traveling time juga. Ya anggapannya kayak gue 1 tahun di UK sama 5 tahun di Australia jauh lebih baik jalan-jalannya pas 1 tahun doang di UK. Exactly. Ya karena kerja, Iya. tapi ya itu ya the sacrifice is the time, ya bener-bener time to actually get into the craft. Exactly, and nothing wrong with it. Ya, Ya no, kan? Sekarang juga kerjaannya sekarang. ya, Ya, exactly. So sacrifice your time, invest your time, guys. invest. Invest your time. Pertanyaan terakhir dari Ringram, Chef Kesha Putri, kalau misalnya lucu nih, kalau misalnya Indonesia ini adalah sebuah gelato Aduh, atau pastry, then what it would be? apa? Kalau lu apa, Re? What? Gua? I'm not a pastry or gelato. Gua apa menurut gua Menurut Indonesia? lu. Oh, menurut gua apa ya? Bukan susah kan? Adalah sebuah jajanan pasar, pasti. Sebuah jajanan pasar, isinya pasti banyak pakai gula merah dan santan karena itu Indonesia. I know jajanan pasar kayak Nagasari, tapi it's a cross between Nagasari and rice pudding. Tapi isinya bukan pisang, tapi isinya gula merah. I think that represent Indonesia. Rice, coconut, milk, and gula merah. Karena kita nanam padi, Iya, Jadi karena nasi. nasi. Yes. Kalau buat Kesha mungkin Indonesia is itu that dessert tapi dibentuk fine dining.
Rice ice cream. Kalau gue paling something packed with flavors. Karena gue selalu ngerasa kayak di Indo tuh ya makanannya semua tuh kan strong. Yeah. Beda kalau sama kayak lu di luar gitu kan. Jadi I don't know, I imagine maybe something udah pasti kalau misalnya kita ngomongin gelato ya something lebih ke fruity, kalau mungkin bahkan agak gurih karena menurut gue ya kayak Indo tuh gurih gitu kayak. Tapi at the same time I'm actually very interested kayak selama ini gue juga banyak mainin ada spicesnya yang buat masuk. I think it's very interesting kan karena ya everywhere di Indo there's always gonna be spices, right? Enggak, Indonesia Timur enggak. Oh, gue belum pernah ke sana. Ya, gue juga belum dibilangin doang dari orang yang udah pernah ke sana. Iya, cuman ya gitu I guess something fruity tapi also gurih. Apa ya? Yeah, but something packed with spices. Okay. Does this answer the question? Atau malah kita makin blunder aja? Yang pasti kalau Indonesia adalah dessert atau pastry atau gelato. Itu jajanan pasar. Itu tidak terlalu manis karena cuma di Indonesia aja yang tidak sebuah dessert atau pastry dipuji. Itu adalah pujian. Tidak terlalu manis itu adalah pujian. Asian culture gak sih? Not too sweet. Oh, it's good. It's not too sweet. Yeah. Tapi yeah, it's actually fun. Oke, Chef Keisha, thanks for your time. Ini ada Musang King Tarte ya guys, visit Siu, pesan. Yes, Ray yang bikin menu-menunya di sana. Yes. Pertama gue beli piringnya dulu tuh, karena gue lihat lucu banget ada piring bentuknya durian. Terus karena Keisha konsultan dessertnya, kayak gue bilang kayak make a durian something. Mix durian, ya gue ingat banget Ray. Intinya kayak gue punya piring. Gue punya piring bentuknya durian. Terserah bikin apa. Yang penting durian. Jadi ini laku banget guys. Di Siu di Kelapa Gading. Oke. Please visit and siapa tahu kita ketemu di sana. Yes. Oke, thank you guys buat yang udah dengerin dan yang sudah nonton podcast kita kali ini sama Chef Keisha Putri. Yang belum pernah ke Katina, silahkan visit, ada di depannya Pasar Puri. Kalau buat tinggal Jakarta Barat. Instagramnya Katina di @katina.jkt. Katina.jkt dan Instagramnya Keisha di Keisha Putri I-nya 2. Yes, oke, bisa DM diskusi di sana. Yang mau atau butuh supply pastry atau konsultan atau dessert buat coffee shop or restorannya, silahkan kontak ke sana. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast, YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. See you next time guys. Bye-bye. Bye.